Halo semuanya, aku Diaknat dari kelas DD47D dengan NIM 10601233031. Di video ini aku mau sharing tentang tugas ketigaku dari mata kuliah Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual. Di tugas ini aku diminta buat menganalisis 4 karya seni dari budaya yang berbeda, yaitu Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia. Tugas ini cukup menarik karena nggak cuma sekedar ngeliat lukisan atau patung dari tampilannya aja, tapi kita juga diajak buat menyelami makna yang tersembunyi di balik tiap karya. Nah, untuk membantu proses analisis, aku pakai pendekatan dari Edmund Burke Feldman. Tapi tenang, semuanya bakal aku jelasin dengan santai. Jadi semoga kalian bisa menikmati dan mungkin ikut tertarik juga buat memahami seni dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum kita masuk ke pembahasan 4 karya seninya, di sini aku mau jelasin dulu teori tentang Edmund Burke Feldman. Nah, buat yang belum kenal, Edmund Burke Feldman ini adalah seorang tokoh penting dalam dunia pendidikan seni. Dia mengembangkan metode analisis seni yang simpel tapi cukup mendalam. Dalam teorinya, Feldman membagi proses analisis seni jadi 4 tahap utama. Yang pertama adalah deskripsi. Apa aja sih yang bisa kita lihat secara kasat mata? Bentuk, warna, objek, dan suasana umum dalam karyanya. Yang kedua adalah analisis formal. Di tahap ini, kita mulai mengamati struktur visualnya. Bagaimana elemen-elemen seperti garis, bentuk, tekstur, dan ruang disusun oleh seniman. Yang ketiga adalah interpretasi. Nah, ini bagian yang paling menarik nih menurutku. Karena di sini tuh kita mencoba untuk menafsirkan pesan atau makna tuh yang ingin disampaikan oleh sang seniman kepada kita. Terakhir tuh kita kasih penilaian. Tapi bukan soal suka atau nggak suka ya. Lebih ke apakah karya ini punya nilai estetis, kuat secara visual, dan bisa menyampaikan maksudnya dengan baik atau enggak. Nah, 4 tahap ini membentuk kerangka berpikir yang bisa kita pakai bukan cuma buat karya seni klasik, tapi juga karya-karya modern, bahkan desain visual masa kini. Oke, sekarang kita masuk ke karya pertama. Karya pertama berasal dari dunia barat, berjudul La Belle Dame Sans Merci. Artinya, perempuan cantik tak berbelas kasihan. Dilukis oleh Frank Dixie, seorang pelukis asal Inggris yang aktif pada akhir abad ke-19. Ia terkenal sebagai bagian dari kelompok Pre-Raphaelite, yang suka banget mengeksplor tema-tema romantis, mitologi, dan simbolik dalam karyanya. Lukisan ini sebenarnya terinspirasi dari puisi karya John Keats, penyair romantik dari Inggris. Puisinya menggambarkan seorang kesatria yang terpikat oleh wanita misterius dan kemudian ditinggalkan dalam penderitaan. Ceritanya tragis sih. Tapi Dixie berhasil menerjemahkan puisi itu ke dalam visual yang kuat dan emosional. Nah, sekarang kita bahas tentang deskripsinya. Di lukisan ini, kita bisa melihat seorang wanita bangsawan duduk di atas kuda putih. Ia sedang berbicara dengan seorang kesatria yang terlihat sangat terpukau. Warnanya didominasi oleh nuansa lembut, pastel, dan pencahayaannya nih alami yang bikin kesannya romantis dan melankolis. Analisis formal. Komposisinya seimbang, fokusnya jelas pada ekspresi dan interaksi antara dua tokoh utama. Garis-garis halus dan detail pada kostum serta latar belakang menambah kedalamannya. Interpretasi. Si wanita ini bukan sekedar tokoh cantik, tapi mewakili daya tarik cinta yang menggoda sekaligus menghancurkan. Ada pesan tentang kerentanan manusia terhadap pesona dan ilusi. Terakhir adalah penilaian. Karya ini sukses menyampaikan emosi yang kompleks, teknik lukisannya halus, detail, dan penuh nuansa. Gak heran lukisannya dianggap masterpiece sih dari era romantik. Karya kedua berasal dari Jepang, dengan judul Tiger with Bamboo in Rain, karya Morishōsen. Morishōsen adalah pelukis dari zaman Edo, lama banget ya, sekitar abad ke-18. Ia dikenal sebagai spesialis lukisan hewan, terutama monyet dan harimau. Dalam tradisi Jepang, melukis hewan dianggap mencerminkan pemahaman terhadap alam dan filosofis hidup. Lukisannya nih sangat khas gaya Jepang, nggak heboh sih, nggak penuh warna, tapi diam-diam menyampaikan sesuatu yang dalam. Deskripsi. Ada seekor harimau berdiri tenang di antara batang bambu dengan latar suasana hujan. Dominasi warna hitam dan coklat menciptakan kesan alami dan tenang. Analisis formal, komposisinya asimetris tapi seimbang. Sapuan tinta menciptakan tekstur yang dinamis. Meski terlihat sederhana, gaya tinta ini disebut sumie, yang menekankan kesederhanaan dan ekspresi spontan. Interpretasi.
Harimau dalam lukisan ini bukan lambang agresi, melainkan kekuatan yang terkendali. Di tengah hujan dan bambu yang lentur, harimau tetap berdiri tenang. Ini melambangkan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Terakhir adalah penilaiannya. Karya ini menunjukkan filosofi timur yang menempatkan harmoni dan ketenangan sebagai nilai utama. Sangat kontemplatif ya, cocok sih untuk direnungkan. Selanjutnya, kita ke karya dari Nusantara, yaitu Arca Ganesha yang ditemukan di Candi Singosari, Malang, Jawa Timur. Patung ini dibuat pada masa kerajaan Singasari, sekitar abad ke-13. Lama banget ya. Ketika Hindu-Buddha masih kuat pengaruhnya di Nusantara, arca ini bukan hanya artefak keagamaan, tapi juga karya seni yang luar biasa dari segi teknik dan simbolisme. Kita bahas deskripsinya. Patung menggambarkan Ganesha, dewa pengetahuan, duduk bersila di atas Padmasana. 4 tangan memegang objek simbolik, bentuk tubuhnya bulat, wajah tenang, dan banyak ornamen di bagian tubuh. Analisis formal. Komposisinya sangat simetris, mencerminkan keseimbangan kosmis. Ukiran-ukirannya halus dan mendetail, proporsinya seimbang dan proporsi spiritual terasa sangat kuat, yaitu kepala besar sama dengan kebijaksanaan. Interpretasi. Ganesha adalah lambang kebijaksanaan, pelindung ilmu, dan penghalau rintangan. Patung ini mencerminkan keyakinan dan nilai budaya Jawa kuno. Terakhir adalah penilaian. Arca ini adalah contoh bagaimana seni dan spiritualitas bisa menyatu. Meski usianya ratusan tahun, bentuk dan pesannya tetap relevan. Terakhir, dari Indonesia modern, aku pilih lukisan Alangkah Indahnya Tanah Airku karya Sindu Darsono Sujoyono. Beliau dikenal sebagai bapak seni lukis modern Indonesia. Lukisan ini dibuat sekitar masa pasca kemerdekaan, di mana semangat nasionalisme sedang tinggi-tingginya tuh. Sujoyono dikenal dengan pendekatan realisme sosialnya. Dia menolak seni yang cuma nampilin keindahannya doang. Ia lebih memilih menggambarkan realita rakyat dan perjuangan bangsa. Sekarang kita bahas deskripsinya. Sekelompok tokoh berdiri di tepi tebing, memandang laut yang luas. Langitnya kelabu tapi nggak muram, warna-warna yang digunakan juga cukup natural dan membumi. Analisis formal. Komposisinya horizontal, menciptakan kesan luas dan mendalam. Tekstur sapuan kuasnya ekspresif dan gak terlalu rapi, justru itu sih yang bikin lukisannya terasa hidup. Interpretasi. Lukisan ini menggambarkan harapan dan semangat bersama dalam membangun bangsa. Meski latarnya tapak sunyi, ekspresi para tokohnya penuh dengan tekad. Sekarang penilaiannya nih. Karya ini jujur dan kuat, tanpa banyak ornamen, tapi emosinya sangat terasa ya. Ini adalah contoh seni yang menyuarakan isi hati dari rakyat. Nah, itu tadi 4 karya seni dari 4 budaya berbeda yang aku analisis pakai teori Feldman. Buat aku pribadi, tugas ini bukan cuma tentang mengisi lembar pengugasan aja, tapi juga tentang memahami bahwa seni itu hidup, punya cerita, dan bisa membawa kita ke banyak perspektif baru. Kita jadi tahu bahwa di balik bentuk visual yang cantik atau aneh, selalu ada makna, cerita, dan bahkan nilai-nilai hidup yang bisa kita pelajari. Dan mungkin dari situlah seni jadi sesuatu yang relevan dan menyentuh. Makasih banget udah nonton sampai akhir, semoga video ini bisa memberi sedikit insight atau bahkan inspirasi buat kalian juga. Sampai jumpa di video atau tugas berikutnya, bye-bye.